Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Alur Film Ngidam Nonton, ulas dan review film-film terbaik. Kali ini saya sudah merangkum sebuah film yang sangat berkesan di hati saya. Sampai-sampai saya sudah 2 kali nonton film ini. Oh ya, gimana kabar kalian? Sehat? Tak lupa saya selalu mendoakan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan rezeki selalu lancar setiap hari ya. Film ini berjudul The 33, diambil dari kisah nyata. Film biografi survival menceritakan 33 orang penambang emas yang mengalami kecelakaan di pertambangan San Jose, Chili. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja simak ulas alur filmnya ya. Hari ini 45 tahun Gomez sudah bekerja di perusahaan pertambangan emas San Jose di Copiapó, Chile. Mereka merayakan itu karena memang mereka sudah seperti saudara satu sama lain. Apalagi Gomez akan menerima surat pensiunnya, dan besok adalah hari terakhir ia bekerja. Di tengah pesta itu, Mario sengaja ngobrol dengan si Mandor, meminta agar mereka bisa bekerja lagi dalam waktu dekat. Kemudian, Alex, istrinya tengah mengandung anak pertama mereka dan sebentar lagi akan melahirkan. Alex perlu persiapan dana untuk kelahiran bayinya, sehingga ia harus segera bekerja lagi. Kemudian esok paginya mereka terlihat sudah bersiap untuk menuju San Jose. Seperti biasa, mereka pun bercanda dan tertawa satu sama lain untuk meleburkan suasana. Akhirnya mereka tiba di depan pintu masuk tambang itu. Semuanya kelihatan biasa-biasa saja. Namun tidak halnya dengan Carlos yang kelihatan sedikit gugup, karena memang ini pengalaman pertamanya bekerja sebagai penambang. Lalu, para penambang semua sudah siap untuk masuk ke sana. Sebelum masuk, mereka berdoa dulu agar diberi keselamatan oleh yang di atas. Tambang ini pun sudah menjadi sumber pencaharian mereka selama bertahun-tahun. Jadi tak heran, mereka harus menempuh jarak 1 jam lamanya menyusuri lorong gelap itu sampai tiba di lokasi bekerja. Juga di sana hanya ada satu pintu masuk sekaligus untuk keluar. Akhirnya setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di kedalaman 520 meter. Tanpa banyak membuang waktu, mereka langsung memulai pekerjaan. Seperti biasanya, Pak Mandor sengaja melihat-lihat keadaan di lokasi itu. Di sana ia melihat retakan yang sangat panjang sampai-sampai ia ketakutan dibuatnya. Lalu tak lama setelah itu, gempa besar mulai terjadi. Semua penambang langsung berlari ketakutan menyelamatkan diri masing-masing. Mereka masuk ke dalam mobil berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan kepepet, mereka masih sempat-sempatnya menyelamatkan rekan yang hampir tertinggal. Hanya ada satu tempat yang mereka tuju, yaitu ruang darurat yang sudah dibuat di bawah sana. Akhirnya, mereka benar-benar harus menyaksikan gunung yang sudah mereka gali selama bertahun-tahun itu harus runtuh seketika itu. Mereka berpikir tak ada lagi jalan keluar di sana, karena mereka yakin di atas sudah runtuh semuanya. Untungnya mereka semua tidak ada yang tewas, meskipun harus mengalami luka yang cukup serius. Satu persatu si Mandor mulai menghitung keberadaan mereka, dan ia menyadari bahwa dirinya adalah hitungan terakhir. 33 orang mereka lengkap semua. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Mario mulai melihat di depannya sebuah batu yang begitu besar menutupi jalan keluar satu-satunya. Sampai-sampai mereka semua terdiam 1000 bahasa. Kejadian ini pun tidak bisa ditutupi lagi oleh perusahaan. Sampai pada akhirnya kabar runtuhnya tambang itu sudah sampai ke keluarga mereka, yang sontak membuat mereka khawatir akan keadaan orang-orang yang mereka cintai, di mana sampai saat ini belum bisa dievakuasi. Di dalam sana mereka tetap berusaha untuk keluar. Mereka khawatir ada gempa susulan yang bisa saja mengubur mereka hidup-hidup, karena memang kondisi tambang itu yang sudah sangat tua. Hanya ada satu harapan lagi agar mereka bisa segera keluar dari sana, yaitu menaiki tangga satu-satunya menuju ke atas. Mario tak mau tahu meskipun itu sangat beresiko. Para keluarga penambang sudah berkumpul di depan pintu masuk tambang itu. Mereka menanti-nanti jawaban dari para petugas tambang di sana, berharap orang-orang yang mereka cintai masih hidup di dalam sana.
Sementara Maria terus saja menanyakan di mana tim penyelamat berada dan meyakinkan keluarga yang lain untuk tetap bertahan dan berdiam di sana untuk meminta jawaban. Bahkan, kabar duka itu sudah terdengar oleh Presiden. Menteri Pertambangan mencoba meyakinkan Presiden bahwa pemerintah harus menurunkan bantuan untuk melakukan usaha penyelamatan. Meskipun sang Presiden sempat menolak, karena memang ini harusnya tanggung jawab pemilik perusahaan swasta itu. Namun menteri itu tetap merasa bahwa ini adalah bagian dari tugas mereka, karena bagaimanapun ke-33 penambang itu adalah warga negara mereka yang harus segera dicari tahu keberadaannya, walaupun belum tentu mereka masih selamat hidup-hidup di dalam sana. Di sisi lain, mereka yang berada di bawah sana masih terus berusaha, sementara semua alat komunikasi sudah terputus semua. Namun Mario masih saja menaiki tangga satu-satunya menuju ke atas. Tapi seketika itu harapannya mulai pupus, karena ia harus berhenti dengan kondisi tangga yang mulai buntung. Mario benar-benar putus asa sekarang. Ditambah, tak lama kemudian gempa susulan terjadi, sehingga mengakibatkan jalan satu-satunya menuju keluar akhirnya tertutup. Sekarang apalagi yang bisa diperbuat? Jalan satu-satunya sudah tertutup. Mereka akan menyaksikan mereka sendiri terkubur hidup-hidup di bawah kedalaman 600 meter lebih. Mereka mulai ketakutan dan berdoa agar mereka berhasil diselamatkan. Besoknya di lokasi itu mereka melihat menteri muda itu datang di lokasi pertambangan. Sementara para wartawan berkumpul untuk meliput berita itu. Ada setitik harapan di hati para keluarga korban di mana menteri ini akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga mereka yang belum diketahui keberadaannya hidup atau mati. Kabar ini pun sontak viral ke seluruh dunia. Maria meminta kepada Pak Menteri agar melakukan sesuatu untuk menyelamatkan para penambang yang tengah terjebak di dalam sana. Maria yakin mereka semua masih hidup. Kemudian menteri itu menemui pihak perusahaan untuk melobi agar mereka segera melakukan upaya penyelamatan. Namun, perusahaan tetap menolak karena mereka tidak mau mengeluarkan dana yang begitu besar untuk menyelamatkan mereka dari bawah sana. Apalagi, belum tentu usaha mereka akan berhasil. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, memang kemungkinan selamat sangatlah mustahil saat mengalami kecelakaan seperti ini. Mereka hanya akan rugi jutaan dolar untuk hal itu. Lalu Pak Menteri segera menemui para keluarga korban. Ia menyampaikan apa yang menjadi tanggapan dari pihak perusahaan. Mereka semua marah bukan main. Perusahaan pertambangan itu malah berpangku tangan tanpa ada usaha sama sekali untuk melakukan upaya penyelamatan. Sementara Mario dan Pak Mandor tengah membicarakan rencana apa yang akan mereka lakukan agar bisa segera keluar dari sana. Tapi tiba-tiba yang lain malah merebutkan makanan yang memang tinggal tersisa sedikit. Kemudian Mario melerai mereka. Ini hanya kue. Kita sedang terkubur di sini. Buat apa merebutkan hanya sepotong kue? Kata Mario. Sekarang Mario lah yang memegang kunci makanan itu. Mereka menunjuk Mario yang menjadi pemimpin mereka sekarang. Mengenai makanan itu, Mario akan berlaku seadil-adilnya terhadap mereka semua. Semuanya akan dibagi rata sesuai takaran, karena memang stok makanan hanya tinggal tersisa sedikit. Jadi, Mario harus berhati-hati dalam mengelola sisa yang ada. Kemudian sang presiden sengaja menelpon salah seorang kenalannya yang bernama Andre. "Aku membutuhkanmu sesegera mungkin," kata presiden kepada Andre. Untungnya Andre menanggapi itu dan bersedia membantu. Setelah itu, tibalah ia di lokasi dan menemui sang menteri. Dia mengatakan presidenlah yang memintanya datang kemari. Kemudian ia menjelaskan rencananya untuk mengeluarkan para penambang yang sedang terjebak itu. Walaupun menurutnya kemungkinan selamat untuk para penambang itu sangatlah kecil. Tapi setidaknya Andre akan berusaha, yaitu dengan mengebor sebanyak-banyaknya karena kemungkinan setiap bor akan meleset dari posisi para penambang itu berada. Sudah 3 hari di bawah sana para penambang terjebak. Mario mulai membagikan susu untuk mereka semua. Mario berusaha menakar dengan seadil-adilnya. Tidak kurang,
tidak lebih. Agar semua kebahagiaan dan perut mereka tetap terisi walaupun hanya seteguk susu. Gomez tetap bersyukur dan berdoa agar mereka tetap bertahan dengan sedikit makanan selama 24 jam satu kali. Esok harinya, alat-alat canggih akhirnya mulai didatangkan. Melihat itu mereka semua bersorak-sorai senang bukan main. Maria terharu atas usaha Pak Menteri yang begitu baik hati. Masih ada harapan buat mereka untuk bisa kembali berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai. Proses pengeboran pun dilakukan. Lalu, para penambang itu mulai mendengar suara bor dari atas. Bukankah itu suara terindah yang pernah terdengar di telinga mereka? Seperti membisikkan setitik harapan hidup lagi bagi mereka. Tidak tanggung-tanggung, sang menteri itu juga sengaja membangun tenda untuk para keluarga korban yang menunggu di depan gerbang, lengkap dengan fasilitas belajar untuk anak-anak sampai ruang kesehatan. Itu semua sang menteri berikan semata-mata untuk memastikan agar para keluarga korban tetap dalam kondisi aman selagi menunggu orang-orang yang mereka sayangi berhasil diselamatkan. Sudah 8 hari mereka berada di bawah sana. Sementara persediaan makanan semakin menipis. Mario membagikan itu sedikit demi sedikit, walaupun ia mulai mencampurnya dengan air lumpur yang sengaja difilter oleh salah satu dari mereka. "Apa ini?" Gomez bertanya. "Makanan dengan sedikit air," kata Mario. "Kita harus berhemat." Pengeboran terus dilakukan dengan 10 bor bekerja 24 jam penuh. Tiba-tiba para penambang itu mendengar gemuruh dari atas sana. Suara bornya semakin dekat. Mereka senang bukan main. Itu adalah suara harapan yang membuat mereka semua kembali merasa hidup. Tapi sayang, suara itu secara perlahan menjauh dari mereka. Sepertinya bor itu meleset dari posisi mereka berada. Seketika itu, harapan mereka kembali sirna. Mereka frustasi. Sang engineer Andre pun mulai putus asa. Andre memang sudah menduga sejak dari awal bahwa ini memang mustahil dilakukan. "Kita meleset 10 meter," kata Andre. Apalagi ia sudah mengatakan sebelumnya kemungkinan para penambang itu pun akan mati kelaparan atau menderita penyakit paru-paru karena tekanan udara yang tidak baik di dalam tanah. Sekarang si Mandul mulai menyalahkan dirinya. Kenapa hari itu dia tetap membawa mereka masuk kerja, sementara dia sebenarnya memang tahu bahwa gunung itu sedang tidak stabil. Penyesalan memang selalu muncul belakangan. Para penambang itu semua sudah putus asa, kecuali Mario yang terus meyakinkan mereka semua bahwa mereka akan diselamatkan. Sementara di saat yang bersamaan Alec menghilang, dan Mario pun sibuk mencarinya. Alec mencoba bunuh diri, namun Mario menghentikannya. Mario mengatakan kepada Alec, "Aku punya istri dan 1 anak perempuan. Kau juga punya istri dan bayimu masih dalam kandungan. Mereka mengandalkan kita," kata Mario. Akhirnya Alec mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Siang dan malam berlalu. Kini sudah 14 hari mereka terjebak di dalam sana. Mario menyadari hanya tinggal 1 kaleng makanan tersisa. Ia tetap membagi yang tersisa dengan seadil-adilnya. Walaupun ia sadar ini adalah jamuan makan terakhir mereka. Tak lama kemudian, ada seorang wanita datang menghampiri Gomez, membawa roti yang sangat enak sepanjang masa. Ini seperti roti dari surga sampai roti itu mengeluarkan cahaya menyinari wajah mereka. Tak ada satupun dari mereka yang dilewatkan. Mereka masing-masing dibawakan makanan kesukaan oleh orang-orang yang mereka cintai, termasuk Mario. Makanan ini sangat lezat bukan main. Tapi sayang, itu hanyalah halusinasi mereka. Sepertinya Tuhan hanya sedang menghibur mereka sesaat untuk memberi harapan baru kepada mereka. Sementara Andre mulai mengemasi barang-barangnya. Dia mau pulang saja. Pikirnya semua ini sia-sia saja. Tapi sang menteri terus meyakinkan Andre. "Pikirkan para keluarga korban yang terus menunggu di luar sana dengan penuh harapan," kata Pak Menteri. Tapi sekali lagi Andre menegaskan
ini semua sudah berakhir. Kemudian di malam harinya, banyak orang datang ke lokasi. Mereka sengaja berkumpul untuk mendoakan para penambang agar Yang Kuasa memberikan yang terbaik untuk mereka. Dari kejauhan, Andre hanya bisa melihat, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Menteri muda itu pun ikut berdoa bersama keluarga korban dan mengobrol bersama Maria, salah satu keluarga korban. Maria bilang, manusia memang selalu gagal, seperti tak pernah belajar dari kesalahan. Menteri itu seperti mendapatkan sebuah pencerahan dari apa yang dikatakan Maria. Ia mendapatkan sebuah ide, lalu Pak Menteri menceritakan idenya kepada Andre. Ide untuk mengebor tanah dengan arah yang salah sejak dari awal. Mengarahkan bor dengan jarak yang begitu jauh dari perkiraan mereka di mana posisi para korban berada. Andre sempat menolak ide itu, tapi ini mungkin saja bisa membuahkan hasil. Lalu pengeboran pun dilakukan malam itu juga. Sudah 17 hari para penambang itu terjebak di bawah sana. Tak ada lagi makanan yang tersisa. Mereka hanya bisa terbaring lemah. Mereka mulai sekarat. Tak ada lagi harapan untuk selamat. Mereka tinggal menunggu mati saja. Mario mulai menutup matanya pelan-pelan sampai ia sadar oleh setetes air yang menjatuhi mukanya. Mario terbangun dan mendengar suara berisik bor dari atas. Lalu ia melihat ujung bor itu menembus dinding gunung yang ada di depannya. Mario langsung memanggil yang lain. Mereka bangun dan begitu bahagia. Mereka akan melihat sinar mentari lagi. Mereka memukul-mukul bor itu dengan besi sampai menimbulkan suara yang akhirnya terdengar oleh Pak Menteri yang berada di atas. Lalu para penambang itu mengaitkan sebuah pesan di ujung bor itu, yang lalu kemudian dibaca oleh Menteri dan Andre. Jerih payah mereka akhirnya membuahkan hasil juga. Bahkan pesan dari penambang itu dibaca langsung oleh Presiden kepada para keluarga korban, bahwa mereka semua masih hidup di bawah sana. Yang langsung saja membuat semua keluarga korban senang bukan main. Air mata mereka menetes dalam bahagia. Kabar bahagia itu kini terdengar ke seluruh penjuru dunia. Semua stasiun berita dari berbagai negara menceritakan kabar gembira itu. Akhirnya mereka mulai dikirimi makanan dan minuman dari atas lengkap dengan perlengkapan kesehatan melalui sebuah bor yang memang dirancang secara khusus. Tenggorokan mereka terasa lega. Bukan itu saja, sekarang mereka juga bisa menyapa keluarga mereka melalui handycam yang dikirim dari atas. Tapi kenyataan memang mereka masih belum bisa keluar dari sana. Butuh bor yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari sana. Waktu yang diperlukan juga memang tidak sedikit. Apalagi kondisi gunung itu memang sedang tidak stabil. Mengebor dengan kecepatan penuh sangatlah berisiko. Dinding gunung itu bisa saja runtuh mengubur mereka hidup-hidup di bawah sana. Di sisi lain, petugas penyelamat tetap bekerja keras melakukan proses penyelamatan. Hari demi hari, siang dan malam, mereka bekerja menemui banyak kesulitan. Bahkan beberapa bor harus keluar dengan kondisi patah karena tak sanggup menembus batu yang begitu besar. Mereka begitu kelelahan, termasuk sang menteri. Tapi keluarga menanti dengan setia di depan pintu masuk. Melihat itu, sang menteri memerintahkan petugas penjaga membuka pintu dan membiarkan mereka semuanya masuk. Lalu di bawah sana, si mandor menemukan penghalang bor itu tidak bisa menembus ke dalam. Ternyata selama ini bor itu terhalang oleh balok besi penyangga yang menyebabkan bor itu selalu patah. Akhirnya para penambang itu memutuskan menghancurkan balok besi itu dengan bom. Meskipun sangat beresiko, tapi memang tidak ada pilihan lain agar bor itu bisa menembus masuk. Kami sudah siap untuk keluar dari sini atau mati dalam berusaha, kata si mandor. Lalu para penambang itu membom di mana balok besi itu berada. Dan bor itu pun berhasil masuk ke dalam. Kapsul pun dimasukkan untuk mengeluarkan mereka satu persatu. Yang jelas, begitu dinantikan oleh ke-33 penambang yang terjebak di dalam sana. Akhirnya, pada hari ke-69, mereka semua berhasil diselamatkan satu persatu. Mereka memeluk keluarga mereka masing-masing yang setia menunggu mereka. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2010.
Saat itu beritanya memang tersebar di seluruh dunia. Kisah ini tak hanya menginspirasi masyarakat Chili tapi juga seluruh dunia. Ke-33 penambang itu pun masih selalu berkumpul sampai sekarang. Bahkan mereka memang sudah menganggap sebagai saudara satu sama lain. Film pun berakhir. Itu dia teman-teman, alur cerita filmnya. Semoga kalian semua suka ya. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini, kisah ini menceritakan perjuangan dan doa. Andre menggambarkan pikiran kita yang tidak yakin akan suatu usaha. Tapi Pak Menteri adalah gambar pikiran kita yang tetap optimis dalam kondisi sesulit apapun. Sampai usaha yang kita lakukan membuahkan hasil. Oke, sekian dulu ulasan alur film The 33 dari saya. Nantikan review film lainnya dari Ngidam Nonton. Jangan lupa subscribe, loncengnya diaktifkan, dan like juga ya. Saya ucapkan terima kasih. See you.